Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, senang sekali ya anak-anak, kita masih bisa belajar bersama kembali. Tentunya masih bersama dengan saya, Bu Eva. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran tematik muatan matematika yang ada di tema 3 subtema 1, yaitu tentang pengukuran panjang dengan satuan baku di KD 3.7. Pengukuran panjang dengan satuan baku. Sekarang coba kalian perhatikan, berikut ini adalah beberapa contoh dari alat ukur panjang. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Seperti contoh di atas, ada penggaris, ada meteran pita, ada meteran roll kecil, dan juga ada meteran roll besar. Penggunaan alat ukur pada gambar di atas tergantung seberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Coba perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, di sini Bu Eva memiliki gambar penggaris. Gambar penggaris atau penggaris itu satuannya yang dipakai adalah cm. Sekarang coba perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Nah, ini adalah tangga satuan panjang. Tangganya ada 7, dimulai dari km atau kilometer, hm atau hektometer, kemudian dam atau dekameter, kemudian m atau meter, kemudian dm atau desimeter, kemudian cm atau sentimeter, dan yang terakhir ada mm atau milimeter. Nah, untuk lebih mudah untuk menghafalnya, bisa kita hafal dengan cara bernyanyi seperti berikut ini. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Nah, coba kita ulangi bersama-sama ya. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Nah, untuk setiap turun satu tangga itu nanti akan dikalikan dengan 10 ya. Dan sedangkan saat naik satu tangga akan dibagi dengan 10. Sekarang coba perhatikan contoh penggunaan penggaris untuk mengukur panjang benda berikut. Di sini Bu Eva memiliki gambar pensil. Nah, caranya gimana Bu mengukur pensil tersebut? Oke, cara mengukur pensil sesuai gambar di atas adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Nah, ini adalah ujung pensil yang lurus dengan angka 0 ya. Kemudian langkah kedua adalah perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pensil pada sisi lainnya. Nah, sisi lainnya adalah ini. Oke, jadi berdasarkan gambar ujung pensil tersebut sejajar dengan angka 15. Jadi panjang pensil tersebut adalah 15 cm atau 15 cm. Sekarang coba bukalah buku kalian tema 3 halaman 7. Mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Gambar yang pertama adalah gambar penghapus. Mari kita ukur panjang dari penghapus tersebut. Ujungnya yang satu ini sudah lurus dengan 0 ya. Kemudian ujung yang lainnya lurus dengan angka 3. Jadi panjang penghapus adalah
Ya, 3 cm. Kemudian gambar yang kedua adalah krayon berwarna hijau. Panjang krayon berwarna hijau adalah ya 7 cm. Kemudian gambar krayon berwarna biru, panjangnya adalah ya benar sekali 10 cm. Oke, kita lanjut gambar selanjutnya. Gambar keempat ini ada gambar pensil. Pensil ini panjangnya adalah ya benar sekali 6 cm. Kemudian ada gambar spidol. Spidol ini panjangnya adalah ya 12 cm. Dan yang terakhir di situ ada gambar ballpoint. Ballpoint ini panjangnya adalah ya 11 cm. Sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku. Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Nah, anak-anak, alat ukur panjang benda itu bermacam-macam. Ayo ingat kembali berbagai alat ukur panjang baku yang telah kita pelajari sebelumnya. Alat ukur panjang baku yang biasa digunakan sehari-hari antara lain ada penggaris, ada meteran kain atau disebut dengan meteran pita, kemudian ada meteran roll kecil dan juga ada meteran roll besar. Penggunaan masing-masing alat ukur panjang baku tersebut disesuaikan dengan benda yang akan diukur dan juga kemudahan penggunaannya. Sekarang coba perhatikan alat-alat ukur berikut ini. Yang pertama ada penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Nah, hasil pengukurannya ditulis dalam satuan milimeter, sentimeter, dan juga inci. Nah, alat ukur yang kedua ada meteran pita. Meteran pita ini disebut juga dengan meteran kain. Dapat digunakan untuk mengukur bahan atau kain atau juga anggota tubuh kita karena sifatnya yang lentur. Nah, hasil pengukurannya ditulis dalam satuan sentimeter dan juga meter. Alat ukur yang ketiga ada meteran roll kecil. Tukang kayu atau pekerja bangunan biasanya menggunakan meteran roll kecil atau meteran saku karena bentuknya yang kecil dan juga mudah dibawa. Nah, hasil pengukurannya ditulis dalam satuan sentimeter dan juga meter. Nah, untuk alat ukur yang keempat ada meteran roll besar. Meteran roll besar ini biasa digunakan oleh para pekerja bangunan juga untuk mengukur tanah. Nah, hasil pengukurannya ditulis dalam satuan sentimeter dan juga meter. Sekarang bukalah buku tema 3 kalian halaman 30. Mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Satuan panjang tadi ada 7 ya. Jawabannya yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Soal nomor 2, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nomor 1, tinggi badanmu, alat ukurnya yaitu dengan meteran saku dan juga meteran pita. Nomor 2, panjang lingkar pinggang. Alat ukurnya yaitu dengan meteran pita. Nomor 3, panjang meja di kelas. Alat ukurnya yaitu meteran saku. Nomor 4, panjang lompatan teman kelompokmu. Alat ukurnya yaitu meteran saku. Nomor 5, lebar papan tulis di kelasmu. Alat ukurnya yaitu meteran saku. Nomor 6, panjang halaman sekolah, alat ukurnya yaitu meteran roll besar.
Sekarang kita akan belajar tentang kesetaraan satuan panjang. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan juga milimeter. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, di sini ada 1 meter itu jika dijadikan sentimeter berapa ya? Kemudian 1 meter jika dijadikan milimeter itu berapa ya? Dan juga ada lagi 1 cm jika dirubah menjadi milimeter berapa ya? Mari kita lihat anak tangga satuan panjang berikut. 1 meter ada di sini. Meter ada di sini. Nah, karena disuruh untuk menjadikan sentimeter, berarti kita lihat meter ke sentimeter itu turun berapa anak tangga. Nah, kita lihat 1, 2. Turun 2 anak tangga. Karena satu anak tangga itu turun 1 anak tangga itu nanti akan dikali 10, berarti jika turun 2 anak tangga akan dikalikan dengan 100. Benar, berarti 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian 1 meter jika dijadikan dengan milimeter berapa ya? Kita lihat meter ke milimeter. Berarti harus turun 1, 2, 3. Berarti kalau 1 anak tangga itu dikali dengan 10, maka kalau turun 3 anak tangga berarti dikali. Ya, benar sekali, dikali 1000. Jadi 1 meter sama dengan 1000 mm. Sekarang jika ada 1 cm dirubah menjadi milimeter, berapa ya hasilnya? Kita lihat, sentimeter ada di sini, kemudian milimeter ada di sini. Berarti dia hanya turun 1 anak tangga, berarti hanya dikalikan dengan 10. Jadi 1 cm sama dengan 10 mm. Coba diingat-ingat ya. Nah, ini bisa kalian tulis pada tema 3 halaman 46 ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm, atau bisa dibaca dengan 5 meter lebih 30 cm. Nah, ini adalah gambar pita dan juga alat ukur meteran sakunya. Pertanyaannya adalah berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Nah, karena panjang pitanya adalah 5 meter lebih 30 cm, ini kita jadikan menjadi penjumlahan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini, 5 meter ditambah 30 cm. Kemudian setelah kita bentuk menjadi penjumlahan, kita rubah seperti ini. Nah, karena pertanyaannya tadi adalah berapa panjang pita dalam satuan centimeter, nah ini angka 5-nya masih dalam meter, jadi harus kita rubah menjadi sentimeter. Kemudian yang sentimeter ini karena sama-sama sentimeter, jadi nanti tidak usah kita rubah. Oke, kita mulai menghitungnya ya. 5 meter. Meter ada di sini. Kemudian disuruh untuk merubah atau mengganti menjadi satuan sentimeter. Nah, meter ada di sini, kemudian sentimeter ada di sini. Berarti turunnya adalah 1, 2. Ya, 2 anak tangga. Berarti harus kita kalikan dengan angka 100. Jadi 5 dikali dengan 100 sama dengan ya 500. Jadi 5 meter itu sama dengan 500 cm. Sekarang 30 cm dirubah menjadi cm. Tetapkan ya, sama-sama cm. Jadi angkanya tetap 30. Nah, jadi 5 meter lebih 30 cm itu sama dengan 500 cm dari ini ditambah dengan 30 cm. Nah, sama dengan
530 cm. Jadi panjang pitanya adalah 530 cm. Oke, sekarang adalah contoh yang kedua. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nah jadi kita disuruh untuk merubah dari cm menjadi meter. Nah, ini adalah gambar mobil Ayah Dayu yang panjangnya 410 cm. Nah, dari 410 cm ini untuk dijadikan menjadi meter harus kita rubah menjadi penjumlahan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Jadi kita rubah menjadi 400 cm ditambah dengan 10 cm. Kenapa tidak langsung 410 cm? Karena 400 cm ini nanti akan bisa dijadikan menjadi meter. Nah, seperti ini. 400 cm. Nih, cm ada di sini. Jika dijadikan meter itu naik berapa? 1, 2. Nah, kalau naik 1 itu dibagi dengan 10. Berarti kalau naik 2 harus dibagi dengan 100. Bagaimana caranya? Kita hilangkan aja angkanya, angka nolnya. Karena tadi naiknya 2, jadi kita hilangkan angka nolnya sebanyak 2. Jadi 400 cm itu sama dengan 4 meter. Kemudian karena ini cm-nya sama, jadi 10-nya tetap. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa 400 cm ini sama dengan 4 meter lebih 10 cm. Sekarang coba bukalah buku tematika kalian halaman 48. Mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Ubahlah sesuai dengan yang diminta. Nomor 1, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Jadi cm dirubah menjadi meter. Ingat ya, cm ke meter itu naik 2. Jadi dibagi dengan 100. Maka nolnya harus kita hilangkan 2 karena dibagi dengan 100 kan, sehingga 200 cm itu sama dengan 2 meter. Selanjutnya nomor 2, 500 cm sama dengan titik-titik meter. Jawabannya adalah ya 5 meter. Nomor 3, 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, jika meter ke sentimeter itu berarti turunnya ya turun 2 anak tangga, berarti harus dikali dengan 100. Jadi 6 dikali 100 sama dengan 600 cm. Benar sekali. Nomor 4, 400 cm sama dengan titik-titik meter. Sentimeter ke meter berarti naik 2. Jadi harus dibagi dengan 100. Jadi jawabannya adalah ya 4 meter. Selanjutnya nomor 5, 7 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Jawabannya adalah ya 700. Selanjutnya nomor 6, 2 meter lebih 45 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Jadi kita harus merubahnya menjadi sentimeter. Karena ini masih ada meter di sini, harus kita rubah menjadi sentimeter. Bagaimana caranya? Nah, meter dirubah menjadi sentimeter itu tadi turun 2 anak tangga. Jadi 2 dikali 100 sama dengan ya 200 cm ditambah dengan 45 cm. Karena ini satuannya sudah sama, jadi tetap ditulis 45 cm. Kemudian 200 ditambah 45 sama dengan ya 245 cm. Selanjutnya nomor 7, 4 meter lebih 32 cm sama dengan titik-titik cm. Nah, caranya juga seperti nomor 6.
4 meternya kita rubah menjadi sentimeter dulu. 4 meter berarti sama dengan 400 cm. Kemudian ditambah dengan 32 cm. Karena sudah sama-sama sentimeter, maka kita jumlahkan 400 ditambah 32 sama dengan 432 cm. Sekarang nomor 8. 8 meter lebih 79 cm sama dengan titik-titik centimeter. Jawabannya yaitu 8 meternya kita rubah menjadi centimeter. Jadinya 800 cm ditambah 79 cm. Jadi 800 ditambah 79 sama dengan 879 cm. Selanjutnya nomor 9. 4 meter lebih 8 cm sama dengan titik-titik centimeter. 4 meternya kita rubah menjadi centimeter. Jadi 400 cm ditambah 8 cm. 400 ditambah 8 sama dengan 408 cm. Oke, selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. 70 meter lebih 9 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, ini 70 meter kita jadikan menjadi centimeter. Hasilnya adalah 7000 cm ditambah dengan 9 cm. Jadi 7000 ditambah 9 yaitu 7009 cm. Nah, ini bisa kalian tulis ya di buku tema kalian. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini dulu ya. Bu Eva ucapkan terima kasih banyak atas semangat kalian dalam belajar. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya ya. Sekian dari Bu Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.